Renungan Sabtu 9 Agustus 2025. Jangan ragukan imanmu kepada Kristus. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Saudara-saudariku terkasih, seorang yang rendah hati, jujur dan beriman selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ia akan mempersembahkan seluruh hidupnya kepada penyelenggaraan Allah. Kisah Injil hari ini, Santo Matius menampilkan seorang yang berjuang untuk berjumpa dengan Yesus karena anaknya sakit. Ia percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan anaknya. Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Bagaimana tanggapan Yesus? Pertama, ia marah kepada murid-muridnya. Ketika Yesus mendengar keluhan orang tua itu, bahwa para murid tidak mampu menyembuhkan anaknya itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dan ia menyembuhkannya. Yesus marah karena keberadaannya di tengah para murid dan kuasa yang telah diberikannya kepada mereka tidak membuahkan iman. Ia bingung melihat sikap dan tindakan mereka. Karena tidak beriman dan sesat, mereka tidak dapat menyembuhkan anak itu. Pengalaman iman ini mengajak para murid agar tidak hanya mengandalkan kekuatan kemanusiaan belaka, tetapi mereka harus mengandalkan kekuatan Allah dalam hidup dan karya pelayanan mereka. Mereka dituntut bukan hanya untuk bekerja, tetapi beriman kepada Allah. Kedua, jangan meragukan imanmu. Saudara-saudariku terkasih, para murid tidak tersinggung dengan kemarahan Yesus. Mereka sadar akan kelemahan dan keterbatasan yang mereka alami. Mereka tidak malu bertanya kepadanya. Mereka datang dan berkata kepada Yesus, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah ke tempat ini. Maka gunung itu akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Jawaban Yesus ini memuat beberapa pesan bagi para murid agar tidak meragukan iman mereka. Iman sekecil apapun seperti biji sesawi, tetapi bila iman itu diyakini dengan sungguh-sungguh, ditumbuh kembangkan dalam hidup dan karya pelayanan mereka akan berbuah limpah. Iman itu akan bermanfaat bagi orang lain. Iman itu akan memberikan kekuatan dan kehidupan. Iman yang kokoh dan kuat akan membawa penyembuhan, kehidupan baru. Saudara-saudariku terkasih, apa makna sabda Tuhan hari ini bagi kita? Bagaimana kita harus mengolah hidup dan iman kita? Beberapa pesan dari sabda Tuhan hari ini untuk kita terapkan dalam hidup kita, yakni bila kita mengalami kesulitan atau tantangan, kita diminta untuk rendah hati dan datang kepada Yesus dan berkomunikasi dengan Dia. Kita meminta bantuannya. Jangan pernah meragukan kehadirannya di tengah-tengahmu. Jangan pernah meragukan kekuatan-kekuatan yang kita terima dari sabda dan sakramen-sakramen. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tetapi bukalah dirimu agar dirasuki dengan kekuatan Roh Kristus. Ia akan memampukan kita untuk melaksanakan tugas apa saja. Semoga kita semakin membuka diri dan percaya kepada rahmat yang diberikannya kepada kita.
sehingga kita juga mampu untuk berbagi kasih dengan sesama kita.